Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penyelenggara hidup kami, sabdamu adalah roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur kepadamu atas sabda putramu yang senantiasa kami dengar. Maka kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau membuka mata hati dan budi kami, agar kami siap untuk mendengarkan sabda putramu hari ini, merenungkannya dan menghidupinya dalam seluruh kehidupan kami. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Celimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Celimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan suci hari ini dalam tema kaya di hadapan Allah. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang seorang kaya yang bodoh. Ini tentu sebuah judul yang sangat kontradiktif. Cerita ini dimulai dengan seorang yang meminta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Yesus tidak peduli dengan permintaan itu, karena itu bukan urusannya. Namun Yesus menunjukkan masalah yang lebih utama, yaitu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus mengajak para murid untuk waspada terhadap segala ketamakan? Bapak, Ibu, saudara dan saudari, ketamakan membuat orang yang terjangkit olehnya menjadi orang yang tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimilikinya. Ia menjadi seperti sumur tanpa batas dalam hal mengumpulkan harta benda. Hidupnya telah dipenuhi dengan hawa nafsu untuk mengumpulkan harta benda tanpa batas. Harta benda menjadi tujuan hidupnya, bukan lagi sebagai sarana. Yesus mengingatkan akan penyakit ini
karena harta benda tidak akan dibawa mati. Kekayaan duniawi tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan kekayaan surgawi. Kekayaan surgawi itu yang memiliki hanya Allah, dan Allah sendirilah kekayaan yang utama. Di dalam diri Yesus, Allah memberikan dirinya agar kita manusia menjadi hidup. Maka kalau mau hidup seimbang dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, orang itu juga harus mencari Yesus dan mengikatkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Bersama Yesus dan dengan Yesus, kita akan mendapatkan keduanya sekaligus, yaitu baik kekayaan duniawi maupun kekayaan surgawi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hidup kita tidak bergantung sepenuhnya pada harta milik. Orang kaya yang dikecam Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah orang yang sudah merasa puas akan segala miliknya. Ia ingin lebih lama menikmatinya, sehingga ia harus menyimpannya sebaik mungkin. Tidak ada rencana sedikit pun untuk membagikan sebagian miliknya untuk orang lain. Ia punya kendali atas hartanya, tetapi tidak atas masa hidupnya. Selama masih ada waktu, kita diajak untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Kekayaan kita diukur dengan kesediaan kita untuk membagikan, bukan dengan keberhasilan untuk mengumpulkan. Dengan kata lain, bukan karena kaya maka kita memberi, tetapi dengan memberi kita diperkaya. Seruan Yesus dalam bacaan Injil hari ini hendak menekankan bahwa kesederhanaan hidup harus mengalir dari kedalaman hati yang penuh kasih. Tampilan orang kaya namun kurang beriman merupakan gambaran manusia yang dirasuki oleh sikap egois berlebihan dan akhirnya mengalami kekosongan hidup. Secara positif dapat dikatakan bahwa Injil hari ini hendak mengajak kita bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah, sekaligus juga berani hidup dan berjuang mencari hidup di dunia ini. Artinya ada prioritas dalam hidup kita. Santo Paulus dalam suratnya juga menekankan hal yang sama. Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas adalah Kristus dan firman-Nya. Dan itulah yang harus menjadi prioritas hidup kita. Karena itu, kita perlu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Dan hidup baru itu ialah hidup yang peduli dan solider dengan sesama dalam semangat persaudaraan penuh kasih tanpa membeda-bedakan. Maka marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk keluar dari situasi yang hanya mengejar kekayaan dan menjauh dari Tuhan. Karena hidup kita jauh lebih mulia dari kekayaan itu. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menolong kita sekalian, agar kita dapat menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah dengan hidup saling berbagi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengenyangkan kami dengan santapan sabda Putramu. Semoga dalam karya dan hidup kami hari ini, kami senantiasa mengutamakan kemuliaan nama-Mu di atas segala-galanya, sehingga kami boleh menikmati kemuliaan abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sahabat Silimo Katolik, serta seluruh karya dan pelayanannya hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Halo, halo.